Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Putri Santika, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3 dengan NIM 8420221014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang program linear. Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah program linear oleh dosen pengampu Bapak Bernardus bin Frans Resi, MPD. Jadi kami diminta untuk mencari masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Masalah kontekstual yang saya ambil adalah penjualan beras. Jadi saya mewawancarai seorang pedagang beras di Pasar Impres Larantuka. Berikut adalah lampiran wawancaranya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah lampiran wawancaranya. Dan dari hasil wawancara ini, saya membuat soal program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual yang ada. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang pedagang beras menjual beras dari hasil membeli dan menjualnya kembali. Ia membeli 1 karung beras ketan putih dan 1 karung beras biasa kurang lebih 50 kg dengan modal yang tersedia adalah Rp660.000. Jika pedagang tersebut menjual beras ketan putih dengan harga Rp20.000 per kilogram dan beras biasa dengan harga Rp11.000 per kilogram, dan keuntungan yang diambil dari masing-masing beras adalah Rp6.000 per kilogram dan Rp4.000 per kilogram. Berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh pedagang tersebut? Nah, dari contoh soal ini kita selesaikan yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan metode grafik, langkah pertama yang kita buat adalah menentukan variabel keputusan dengan pemisalan. Jadi di sini saya memisalkan X dengan banyaknya beras ketan putih yang dijual dan Y dengan banyaknya beras biasa yang dijual. Langkah berikutnya adalah merumuskan fungsi objektif. Jadi di sini dari soal itu ditanyakan kita memaksimumkan keuntungannya, maksimum dari keuntungannya. Jadi di sini maksimum laba yaitu X, Y sama dengan 6.000 X tambah 4.000 Y. Langkah yang berikutnya adalah menyusun kendala. Kendala yang pertama saya sajikan dalam bentuk tabel. Di sini yang pertama harga beli untuk beras ketan putih 1 karung, beras biasa 1 karung dengan kapasitasnya kurang lebih 50 kg. Dan kita modelkan dalam pemodelan matematikanya X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Untuk harga jualnya, beras ketan putih 20.000, beras biasa 11.000, modalnya dengan modal 660.000, maka kita dapat memodelkannya dengan
20.000 X ditambah 11.000 Y kurang dari sama dengan 660.000. Yang berikut untuk kendala non negatifnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Secara lengkap, masalah program linear dapat disajikan. Maksimum Z, X, Y sama dengan 6.000 X ditambah 4.000 Y. Dengan kendalanya, X tambah Y kurang dari sama dengan 50. 20X tambah 11Y kurang dari sama dengan 660.000. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persamaan yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Jadi di sini masih dalam bentuk pertidaksamaan, maka kita mengubahnya ke dalam bentuk persamaan menjadi X tambah Y sama dengan 50. Yang pertama, untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 50. Yang kedua, untuk Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 50. Jadi dari persamaan yang pertama, kita memperoleh titik potongnya untuk X sama dengan 0, maka 0,50. Dan untuk Y sama dengan 0, maka 50,0. Untuk persamaan yang kedua, 20X tambah 11Y kurang dari sama dengan 660. Ini masih dalam bentuk pertidaksamaan, maka kita merubahnya ke dalam bentuk persamaan menjadi 20X ditambah 11Y sama dengan 660. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 60. Dan untuk Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 33. Jadi, yang pertamanya, untuk X-nya sama dengan 0, berarti 0,60, dan yang keduanya 33,0. Nah, dari sini kita dapat menggambar grafiknya seperti ini. Untuk persamaan yang pertama, X sama dengan X-nya 0, Y-nya 50. X-nya 0, Y-nya 50. Dan Y-nya 0, X-nya 50. Jadi grafiknya seperti ini ya teman-teman. Dari grafik ini kita memperoleh titik potongnya, yaitu dengan mengeliminasi dan mensubstitusikan. Jadi untuk memperoleh titik potongnya, yang pertama kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengeliminasi nilai X untuk mendapatkan nilai Y-nya. Jadi di sini X tambah Y sama dengan 50 dikali dengan 20. 20X tambah 11Y sama dengan 660 dikali dengan 1. Sehingga X dikali dengan 20 sama dengan 20X ditambah Y dikali 20 sama dengan 20Y sama dengan 50 kali 20 sama dengan 1000. Yang kedua, 20X dikali 1 20X ditambah 11Y dikali 1 11Y sama dengan 660 dikali 1 sama dengan 660. Kemudian kita eliminasikan. Kita kurangkan 20X kurang 20X habis. 20Y dikurang 11Y sama dengan 9Y. 1000 dikurang
660 sama dengan 340. Jadi di sini kita memperoleh nilai Y-nya sama dengan 37,8. Kemudian kita mensubstitusikan nilai Y-nya sama dengan 37,8 ke persamaan 1, yaitu X tambah Y sama dengan 50. Jadi nilai Y-nya kita ganti dengan 37,8 sehingga kita dapat X sama dengan 50 kurang 37,8, X-nya sama dengan 22,2. Jadi kita memperoleh titik potongnya 12,2,37,8. Setelah itu kita menentukan titik ekstrimnya. Di sini kita memperoleh titik ekstrimnya X, Y dengan keuntungannya atau nilai Z-nya dengan statusnya. Jadi untuk titik ekstrimnya di O di titik 0,0 itu memperoleh keuntungannya 0. Di sini statusnya peminimum. Untuk pada titik A di 30,0 kita memperoleh 100, untuk keuntungannya kita memperoleh 198.000. Pada titik B di 0,50 kita memperoleh 200.000. Dan pada titik P 12,2,37,8 kita memperoleh keuntungannya 224.400. Di sini statusnya pemaksimum, karena yang kita cari adalah maksimumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang beras akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp224.400. Nah, yang berikut kita menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan metode simplex. Langkah yang pertama, kita juga membuat variabel keputusan seperti pada metode grafik. Teman-teman bisa lihat pada tabel dan pada slide. Kemudian kita merumuskan fungsi objektifnya atau fungsi untuk memaksimumkannya dengan kendalanya. Di sini X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. 20X1 tambah 11X2 kurang dari sama dengan 660. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya. Sama pada metode grafik. Dan yang berikut kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar simplex. Jadi di sini Z kurang 6.000 X1 kurang 4.000 X2 sama dengan 0. X1 ditambah X2. Untuk mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk standar simplex, maka kita menjumlahkan satu variabel slack. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 50. Yang kedua, 20X1 ditambah 11X2 ditambah dengan X4 sama dengan 660.
X1, X2, X3, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut kita membuat tabel simplex. Teman-teman bisa lihat pada tabelnya. Pada kolom yang berwarna merah, ini merupakan elemen selnya. Dan ini merupakan baris kunci. Di sini kita melihat nilai negatif terkecil. Jadi di sini ada 2 negatif, namun yang kita pilih adalah negatif terkecilnya, yaitu negatif 6. Sehingga kita dapat melakukan iterasinya yang pertama dengan membuat baris kunci baru. Rumusnya adalah baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Di sini untuk baris kunci baru X1, baris kunci lamanya ini ada kesalahan dalam pengetikan. Ini sebenarnya 20 11 0 1 660 dibagi dengan 20. Sebelum lanjut, ini indeksnya 50 didapat dari nilai keputusannya 50 dibagi dengan 1 dan 660 dibagi dengan 20. Sehingga baris kunci untuk X1-nya kita peroleh 11 per 20, 0, 1 per 20, dan 33. Yang berikut kita membuat baris variabel baru. Dengan rumusnya baris S1 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dan dikalikan dengan baris kunci baru. Jadi baris S1 barunya sama dengan 111050 dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuainya adalah 1 dengan baris kunci baru yang kita peroleh yaitu 11 per 20, 0, 1 per 20, 33. Hasilnya 0, 9 per 20, 1, negatif 1 per 20, dan 17. Yang berikut kita membuat baris Z baru. Caranya sama dengan baris Z lama dikurangkan dengan nilai kolom kunci yang sesuai dan dikalikan dengan baris kunci baru. Nilai baris Z lamanya adalah negatif 6, negatif 4, 0, 0, 0. Dikurangkan dengan nilai kolom kunci yang sesuainya negatif 6 dan dikalikan dengan baris kunci baru. Kita memperoleh 0, negatif 7 per 10, 0, 3 per 10, dan 198. Setelah itu kita masukkan pada tabelnya. Di sini kita lihat bahwa nilai Z-nya masih ada yang negatif. Sehingga kita melakukan iterasinya kembali agar nilai Z-nya tidak negatif. Jadi di sini negatif paling terkecilnya adalah negatif 7 per 10, maka elemen selnya berada pada X2
dan barisnya ada pada 9/20, 1, negatif 1/20, 17. Jadi di sini kita melakukan iterasi kembali sampai nilai Z-nya tidak negatif, sehingga kita memperoleh setelah nilai Z-nya tidak negatif, maka ini adalah hasilnya. Kita melakukan iterasinya kembali, sama seperti langkah yang pertama, membuat baris kunci baru. Membuat baris kunci baru, membuat baris variabel baru, dan membuat set baru. Dari situ kita memperoleh hasilnya seperti pada tabel ini ya teman-teman. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada nilai Z yang negatif, maka iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 224.400. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekeliruan dalam penulisan. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.